Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Marfiani dari kelas 11 IPA 5. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal penelitian dengan judul Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Terhadap Nafza di SMA Negeri 16 Bandung yang ditulis oleh Tri Prastidini, Teti Solehati, dan juga Mira Trisyani Kuryaman. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang disikat nafza atau yang lebih dikenal masyarakat umum dengan narkoba pada awalnya hanya untuk keperluan pengobatan dan diresepkan hanya oleh dokter. Nah, menurut BNN atau Badan Narkotika Nasional, nafza atau narkoba merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh itu akan mempengaruhi tubuh. Nah, terutama itu pada susunan syaraf pusat otak. Sehingga bila disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis, atau jiwa, dan juga fungsi sosial. Penyalahgunaan nafza di Indonesia sudah sangatlah meluas dan merupakan tingkat kejahatan yang sudah memakan banyak sekali korban. Berdasarkan hasil survei BNN dan juga Polri, terdapat 5 provinsi dengan jumlah kasus nafza yang terbesar. Nah, Jawa Barat itu menempati urutan ketiga dengan jumlah pengguna sebanyak 2.420 dengan kelompok usia antara 10 hingga 19 tahun pada tahun 2012. Usia remaja merupakan usia yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan nafza. Nah, hal ini itu biasanya dikarenakan tingkat emosi dan juga mental para remaja yang masih sangat labil, sehingga mereka itu mudah terpengaruh ke dalam perilaku-perilaku yang menyimpang. Di daerah Babakan Sari terdapat satu SMA, yaitu SMA Negeri 16 Bandung. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu staf bimbingan konseling atau BK, itu dikatakan bahwa SMA ini itu tidak terlalu sering mendapatkan penyuluhan mengenai nafza. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan juga sikap remaja yang ada di SMA Negeri 16 Bandung terhadap nafza. Selanjutnya adalah bagian metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan variabel yaitu pengetahuan dan sikap remaja SMA terhadap nafza. Populasi penelitian itu sebanyak 1.240 siswa dari kelas 10, 11, dan juga 12 yang ada di SMA Negeri 16 Bandung. Sampel penelitian didapatkan sebanyak 302 responden. Cara pengambilan sampel ini menggunakan teknik stratified random sampling. Lokasi penelitian ini juga dilakukan di SMA Negeri 16 Bandung, Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung pada bulan Agustus hingga September tahun 2017. Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah gambaran karakteristik responden. Seperti ditunjukkan pada tabel 1 di samping, yaitu karakteristik responden siswa-siswi SMA Negeri 16 Bandung tahun 2017. Yang dikategorikan yang pertama adalah berdasarkan usia, yaitu usia 14, frekuensinya 13 siswa dengan persentase 4,3%, usia 15 dengan frekuensi 75 siswa, persentasenya 24,8%, usia 16, 110 siswa, 36,4%, usia 17, 95 siswa, 31,5%, dan yang terakhir adalah usia 18 dengan frekuensi 9 siswa atau 3%. Lalu selanjutnya dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki
sebanyak 139 siswa atau 46%, dan perempuan sebanyak 163 siswa atau 54%. Selanjutnya dikategorikan berdasarkan informasi nafza, apakah pernah atau tidak pernah. Yang pernah itu frekuensinya 220 siswa atau 72,8%, dan yang tidak pernah itu sebanyak 82 siswa dengan persentase 27,2%. Selanjutnya adalah dikategorikan berdasarkan sumber informasi. Yang dari orang tua itu 166 siswa atau 55%, yang dari guru 120 siswa 39,7%, dari teman 81 siswa 26,8%, dari petugas kesehatan 66 siswa atau 21,9%, dari majalah itu 40 siswa atau 13,2%, dari televisi itu 49 siswa atau 16,2%, dari koran 18 siswa atau 6%, dan dari internet 44 siswa atau 14,6%, dan dari leaflet atau brosur itu sebanyak 16 siswa atau persentasenya adalah 5,3%. Nah, dari tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden itu berusia 16 tahun, yaitu sebanyak 110 responden atau sekitar 36,4%. Nah, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 163 responden atau sekitar 54%. Sebanyak 220 responden atau sekitar 72,8% menyatakan bahwa mereka pernah mendapatkan informasi mengenai nafza. Nah, sumber informasi yang paling tinggi yang pernah didapatkan responden itu adalah melalui orang tua, yaitu sebesar 55%, dan juga melalui guru, yaitu sebesar 39,7%. Nah, pada hasil penelitian ditemukan usia responden tertinggi juga berada pada usia 16 tahun. Jadi mayoritas itu responden itu berusia 16 tahun. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan. Nah, jenis kelamin itu akan mempengaruhi cara berpikir, dan juga jenis kelamin itu berhubungan dengan sikap seseorang. Nah, jenis kelamin laki-laki itu biasanya cenderung bersikap mengaitkan satu hal dengan hal lainnya, sedangkan jenis kelamin perempuan itu cenderung bersikap untuk memikirkan sesuatu lebih ekspansif. Selanjutnya, gambaran pengetahuan remaja tentang nafza. Nah, seperti pada tabel 2, yaitu distribusi frekuensi pengetahuan remaja tentang nafza di SMA Negeri 16 Bandung tahun 2017. Yaitu yang pertama adalah kategori baik, memiliki frekuensi 192 orang dengan persentase itu 64%. Sedangkan kategori kurang, frekuensinya 110 orang dengan persentase 36%. Nah, jumlahnya itu frekuensinya berjumlah 302 orang dengan persentase 100%. Nah, tabel 2 ini menjelaskan mengenai gambaran pengetahuan remaja terhadap nafza. Berdasarkan tabel 2 di samping, didapatkan hasil bahwa lebih dari setengah responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengertian, jenis, penyebab penyalahgunaan, dan dampak, dan juga upaya pencegahan nafza, yaitu sebesar 64%. Hal ini menandakan bahwa pengetahuan remaja tentang nafza itu cenderung baik. Namun, walaupun angka pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 16 Bandung berada pada kategori yang baik, namun pengetahuan pada kategori kurang juga memiliki angka yang cukup besar. Nah, hal ini kemungkinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perolehan sumber informasi, pendidikan, pengalaman,
lingkungan, yaitu berupa fisik dan biologi sosial, dan yang terakhir adalah usia. Selanjutnya dilihat dari tabel 3, yaitu distribusi frekuensi sikap remaja tentang nafza di SMA Negeri 16 Bandung tahun 2017. Yang pertama adalah kategori mendukung, frekuensinya sebesar 154 orang dengan persentase yaitu 51%, dan kategori tidak mendukung, frekuensinya 148 orang dengan persentase 49%. Nah, total atau jumlahnya dari frekuensinya ada 302 orang dengan persentasenya yaitu 100%. Berdasarkan tabel 3 di samping itu didapatkan hasil bahwa lebih dari setengah responden berada pada kategori sikap yang mendukung terhadap tindakan pencegahan nafza atau sebesar 51%. Nah, tetapi walaupun sikap siswa-siswi SMA Negeri 16 Bandung itu mayoritas berada pada kategori yang mendukung, tapi jika diperhatikan, angka yang berada pada kategori yang tidak mendukung juga masih tergolong sangat banyak. Yang terakhir adalah kesimpulan dari jurnal penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 16 Bandung, maka dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar remaja sudah memiliki pengetahuan yang baik dan juga sikap yang mendukung untuk menolak penggunaan nafza. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya materi tambahan nafza mengenai bahaya penggunaan nafza yang diberikan setiap bulan sekali oleh pihak sekolah terhadap para siswa, walaupun materi yang diberikan belum mendalam dan juga menyeluruh. Metode penambahan materi nafza ini pada remaja ini juga dapat diaplikasikan pada sekolah lain yang berada di kawasan yang rawan terjadinya penggunaan nafza pada pelajar. Nah, sekian presentasi tentang jurnal penelitian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.